Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lutfia Nur Fatimah Zahra. Kalian bisa panggil Ibu Upi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seni musik dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian seni musik. Seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, dan juga tempo. Sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni kepada sang penikmat seni. Apa sih kegunaan dan manfaatnya, Bu? Baik. Dengan bermain musik dapat menjadikan berbagai sifat seperti multilingual, yaitu mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif. Yang kedua, multidimensial, yaitu bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi apresiasi dan kreasi. Yang ketiga, multikultural, yaitu menumbuh kembangkan kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya. Bermain musik sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang harmonis dalam mencapai multi kecerdasan, mengendalikan emosi, membantu lebih fokus, membuat menjadi pintar, dan melatih keterampilan fisik. Praktek belajar musik erat kaitannya dengan perkembangan otak kiri dan juga otak kanan kalian loh anak-anak. Contohnya nih, kalian main gitar. Nah, kalian itu menghafal chordnya kan? Itu tuh memakai otak kiri. Sedangkan kalian memetik gitarnya, itu termasuk menggunakan otak kanan. Nah, pada musik harus membaca not balok, dan ini berarti harus menghitung. Maka, contoh lain, saat kita mendengarkan sebuah lagu, otak kiri memeriksa seni lirik, sedangkan otak kanan memproses melodi. Jadi itu ya anak-anak mengenai seni musik. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjut ke pembahasan materi yang berikutnya, yaitu persamaan dan perbedaan musik etnik atau daerah dan musik modern. Sebelumnya, ada yang tahu gak apa itu musik etnik dan musik non-etnik? Oke, belum pada tahu ya, baik Ibu jelaskan. Musik etnik yaitu musik yang dikembangkan pada suatu tempat atau suatu daerah. Sedangkan musik non-etnik yaitu musik yang dikembangkan secara modern. Persamaannya apa sih, Bu? Persamaannya dihasilkan dari sebuah ungkapan atau ekspresi manusia akan keindahan. Ekspresi tersebut diungkapkan dalam bentuk suara dan bunyi alat musik. Sama-sama memiliki fungsi sebagai hiburan, aktualisasi diri, sarana ritual, dan pengiring tarian. Kalau pembedanya apa sih, Bu? Pembedanya yang pertama, dari segi sejarah, musik etnik itu merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara ritual maupun sebagai hiburan. Sedangkan musik modern cenderung berkembang berdasarkan teknik komposisi. Yang kedua yaitu bahasa. Musik etnik bahasanya memakai bahasa daerah setempat. Sedangkan musik non-etnik, bahasa yang digunakan lebih umum atau universal. Yang ketiga, instrumen alat musik. Musik etnik yaitu kecapi, rebana, apalagi angklung ya bisa. Kalau musik non-etnik yaitu piano, keyboard, gitar. Tujuannya, musik non-etnik sering digunakan sebagai acara ritual adat. Sedangkan musik non-etnik sering digunakan untuk mencari keuntungan atau ekonomi.
Kedua musik ini sangat penting kalian pelajari loh anak-anak. Kenapa? Karena dengan kita belajar musik etnik, berarti kita turut melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan musik etnik mungkin sudah sedikit menurun ya, karena dampak globalisasi. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik musik tradisional wajib menjaga dan melestarikan agar tidak hilang dan diakui oleh negara asing. Kalau kita mengenalkan atau mempelajari musik non-etnik atau modern, kita bisa untuk mengungkapkan perasaan seseorang dengan musik yang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan musik ini sudah banyak ya, sudah naik. Serta bisa dipengaruhi budaya asing dan bisa juga dalam negeri kita sendiri yang cukup bisa bersaing dengan musik luar. Jadi itu ya anak-anak mengenai musik etnik dan juga musik non-etnik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi musik sebagai sarana untuk kegiatan upacara atau ritual sebagai hiburan, sebagai pergaulan dan pertunjukan, dan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, sebagai acara ritual atau upacara, yaitu alat musik yang biasanya dianggap sebagai alat musik yang bersifat religius. Yang kedua, sebagai hiburan untuk penghibur jiwa. Misal nih, kalian sedang bosan, maka menggunakan musik sebagai media penghibur dan dapat menghilangkan rasa lelah kalian. Yang ketiga, sebagai pergaulan dan pertunjukan. Musik sebagai pertunjukan berarti bahwa musik ditunjukkan sebagai alat komunikasi yang baik serta dapat merelaksasikan otak dan juga hati kita. Musik juga dapat digunakan dalam sarana pertunjukan daerah seperti tarian daerah atau nasi tradisional. Sedangkan sebagai media pendidikan bagi anak tingkat sekolah dasar, mendidik untuk mencintai Tuhan, orang tua, tanah air, dan alam lingkungan. Musik bisa dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan ini, musik dipakai sebagai sarana pengembangan diri dan membentuk karakter. Bukan hanya itu, penggunaan lagu daerah ini juga bisa digunakan untuk sarana pendidikan para siswa dalam meningkatkan sikap tenggang rasa dan toleransi antar suku, bangsa, ras, dan juga agama. Nah, adapun contoh lagu Mencintai Tuhan yaitu lagu syukur ciptaan Hussein Mutahar. Contohnya ada di papan tulis ya. Yang kedua, contoh lagu mengenai orang tua yaitu Kasih Ibu, ciptaan Mohtar Embut. Contohnya ada di samping ya. Yang ketiga, Mencintai Tanah Air, contohnya lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud, ada di samping ya. Dan yang terakhir, Mencintai Alam Lingkungan, contohnya lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, ciptaan Ibu Sud, contohnya ada di samping ya. Jadi itu ya anak-anak, materi mengenai fungsi musik dan beberapa contoh lagu yang berkaitan dengan tema tersebut. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai notasi, intervalum, tangga nada, juga macam-macam tangga nada diatonis dan pentatonis beserta contohnya. Notasi musik yaitu sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik ini, nada dilambangkan oleh not. Walaupun kadang istilah nada dan not ini saling dipertukarkan penggunaannya. Yang kedua, intervalum atau jarak nada.
jarak antara nada yang satu dengan yang lainnya. Jarak antara dua nada yang berdekatan ialah jarak yang berjarak setengah laras, yaitu nada 3, 4 atau E, F, dan 7, 1 atau B, C. Yang ketiga yaitu tangga nada, yaitu urutan nada-nada yang mempunyai aturan-aturan tertentu dan merupakan pola dasar dari suatu lagu. Tangga nada ini dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan juga pentatonis. Tangga nada diatonis memiliki 7 nada primer, sedangkan satu nada lainnya merupakan pengulangan dari nada pertama. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor yaitu tangga nada yang memberikan nuansa musik yang ceria atau lincah. Contohnya pada lagu anak-anak, yaitu memiliki nuansa ceria. Interval nada dalam tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu anak-anak yang menggunakan tangga nada diatonis mayor adalah lagu Bintang Kecil. Sedangkan contoh lagu daerahnya yaitu lagu Anak Kambing Saya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tangga nada diatonis minor yaitu tangga nada yang memberikan nuansa musik yang agak sedih atau kurang bersemangat. Interval nadanya yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagunya, lagu daerah yaitu lagu Es Lilin yang berasal dari Sunda. Yang kedua, ada tangga nada pentatonis, yang merupakan tangga nada yang memiliki 5 nada yang berbeda. Tangga nada ini dibagi menjadi dua, tangga nada pelog dan salendro. Tangga nada pelog yaitu tangga nada yang memiliki sifat karakteristik musik yang tenang dan bersifat hormat. Memiliki tangga nada primer yaitu 5, yaitu do, mi, fa, sol, dan si. Contoh lagu daerah dengan tangga nada pelog adalah lagu Gundul-Gundul Pacuocul yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada salendro yaitu tangga nada yang memiliki karakteristik musik yang gembira dan lincah. Memiliki 5 tangga nada primer yaitu do, re, mi, sol, dan la. Contoh lagu daerah dengan tangga nada salendro yaitu lagu Lir Ilir yang berasal dari Jawa Tengah. Jadi itu dia ya anak-anak materi mengenai notasi, intervalum, tangga nada, dan contohnya. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang pertemuan terakhir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tanda tempo, dinamika, serta macam-macamnya, dan juga tanda birama 2/4, 3/4, dan 4/4, beserta contoh tanda-tanda ketukan, tesis, dan arsis pada setiap garis birama. Yang pertama, tanda tempo atau kecepatan. Tanda-tanda ini biasanya muncul di atas partitur. Seperti lago, sangat lambat, adagio, lambat, moderato, sedang, andante, agak sedang, allegro, cepat, presto, cepat sekali, accelerando, makin cepat, ritardando, makin lambat, a tempo, kembali ke tempo asal atau semula, permata, diperpanjang. Yang kedua, ada dinamika.
Tanda dinamika adalah tanda untuk menentukan keras atau lembutnya bunyi yang dimainkan. Ada beberapa tanda dinamika yang umum dipergunakan, yaitu F forte artinya keras, MF major forte artinya agak keras, FF fortissimo artinya sangat keras, P piano artinya lembut, MP mezzo piano artinya agak lembut, PP pianissimo artinya sangat lembut, SF soffrando artinya tiba-tiba keras, crescendo artinya makin lama makin keras, yang terakhir dexrecendo artinya makin lama makin lembut. Yang ketiga ada tanda birama. Birama 2/4 artinya dalam tiap-tiap baris garis yang dinamakan satu birama ada 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Dalam tiap ruas birama terdapat 2 buah not 1/4. Contohnya ada di samping ya. Ini dia contoh pola bentukan. Ini dia pola ketukan birama 2/4. Keterangan T. Tepuk tangan. K. Hentakan kaki. P. Tepuk paha. M. Tepuk meja. TD. Tepuk dinding. TB. Tepuk bangku. Contoh lagu Nusantara yang berbirama 2/4 yaitu Hari Merdeka dan Manuk Dadali dari Jawa Barat. Selanjutnya, birama 3/4 artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu birama ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Dalam tiap ruas birama terdapat 3 buah not 1/4. Contohnya ada di samping ya. Kemudian, ini dia pola ketukan birama 3/4. Contoh lagu Nusantara yang berbirama 3/4 yaitu Burung Kakatua dari Maluku. Yang terakhir birama 4/4. Artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu birama ada 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dalam tiap ruas birama terdapat 4 buah not 1/4. Contohnya ada di samping ya. Kemudian ini dia pola ketukan birama 4/4. Contoh lagu yang berbirama 4/4 yaitu Injit-injit semut dari Sumatera Timur dan Jali-jali dari DKI Jakarta. Jadi itu ya anak-anak materi mengenai tanda tempo, dinamika, serta macam-macamnya dan juga tanda birama 2/4, 3/4, dan 4/4 beserta contoh tanda-tanda ketukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi-materi tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.